Di pagi buta menjelang sahur, Tung Tung Sahur berjalan ke hutan mencari kayu bakar. Tung, tung, tung. Suara beduk pun menggema dari hatinya. Tapi tiba-tiba, seekor Schimpanzini Banana Nini muncul dari balik pohon, disusul kawanan Schimpanzini jahat. Banana, banana. Tung Tung Sahur mencoba kabur, tapi kakinya terpeleset pisang. Dalam sekejap, dia diikat dengan tambang sakti dari akar pohon terkutuk. Tangan dan kaki tak bisa bergerak. Matanya menatap kosong. Aku cuma mau kayu bakar, bukan jadi tumis pisang. Akankah Tung Tung Sahur bisa sahur tepat waktu? Ataukah dia akan menjadi santapan Raja Monyet? Jika mau tahu kelanjutan nasib Tung Tung Sahur, like, comment, share, dan subscribe. Pada episode sebelumnya, Tung Tung diikat oleh Schimpanzini Banana Nini. Sebelum fajar, di hutan berkabut yang sepi, Tung Tung Sahur terikat di sebuah pohon besar. Wajahnya cemas. Di atasnya, seekor monyet aneh bernama Schimpanzini Banana Nini berdiri di dahan, mengenakan kulit pisang dan tertawa sambil mengangkat sebuah pentungan kayu. Dari balik semak, bayangan-bayangan gelap mulai mendekat. Anggota geng anomali diam-diam mengintai. Di atas pohon lain, sosok asing bersembunyi. Cappuccino Assassino, lengkap dengan ikat kepala dan dua pedang kecil, mengamati situasi dengan tenang. Cahaya bulan membelah wajahnya yang serius. Ia tidak bergerak sedikit pun, napasnya pelan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Sosok itu melompat turun. Dan dalam satu tebasan cepat, tali yang mengikat Tung Tung terputus. Di saat bersamaan, sebuah kulit pisang dilempar ke arahnya. Dengan gesit, pedang satunya menangkisnya di udara. Tung Tung jatuh, tapi langsung ditangkap di pelukan sang penyelamat. Schimpanzini terkejut dan panik. Ia berbalik mencoba kabur, tapi kakinya terpeleset oleh kulit pisangnya sendiri. Tubuhnya melayang ke belakang, mata membelalak, dan bentungan terlepas dari tangannya. Sinar matahari mulai menyinari hutan perlahan. Pagi pun tiba. Tung Tung berdiri tegap di tengah desa, memukul pentungan dengan semangat. Tang, tang, Tung Sahur! Penduduk desa keluar dari rumah tersenyum melihatnya. Tung, 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 tung. Jika mau kelanjutan Tung Tung Sahur dan Cappuccino Assassino, like, comment, share, dan subscribe. Di episode sebelumnya, Tung Tung Sahur diculik Schimpanzini Banana Nini dan diselamatkan Cappuccino Assassino. Akhirnya, Tung Tung Sahur berteman baik dengan Cappuccino Assassino dan mereka berpetualang bersama-sama dan saling melindungi. Tung Tung Sahur berjalan cepat sambil meniru gaya ninja, membawa tongkat di punggung. Gerakannya masih kaku tapi penuh semangat. Cappuccino Assassino melompat lincah di antara ranting. Mereka berhenti saat melihat jejak kaki raksasa di tanah berlumpur. Keduanya menunduk memeriksa. Tanah bergetar hebat. Dari balik pepohonan muncul Bombardiro Krokodilo, monster buaya berarmor dengan mata merah menyala. Tubuhnya besar dan kokoh. Cappuccino menggenggam dua pedangnya. Tangannya gemetar, langkahnya ragu. Tung Tung berdiri di sampingnya, mencoba tegar meski matanya penuh cemas. Cappuccino mencoba melompat, tapi kakinya tak bergerak cepat karena ketakutan. Monster itu melangkah pelan ke arah mereka. Mereka bersembunyi cepat di balik semak-semak. Mata mereka menatap ke arah tebing. Batu besar tergantung dengan tali rapuh. Mereka bersiap menunggu saat yang tepat. Tung Tung berpura-pura lemas di tengah jalan. Bombardiro menerjang. Cappuccino menebas tali. Tapi Bombardiro menghindar ke samping sebelum batu jatuh. Ledakan debu menyebar, tapi jebakan gagal total. Tiada ada luka sedikit pun di tubuhnya. Kabut mulai menipis. Bombardiro masih berdiri kokoh. Tatapannya dingin dan penuh ejekan. Tung Tung menarik tangan Cappuccino, dan mereka langsung lari ke arah hutan yang lebih lebat. Mereka lari dan berjanji akan menjadi kuat. Yang ingin tahu kelanjutan petualangan Tung Tung Sahur dan Cappuccino Assassino, like, comment, share, dan subscribe. Pada episode sebelumnya, Tung Tung Sahur dan Cappuccino Assassino kabur dari Bombardilo Krokodil dan mereka melanjutkan perjalanan. Tung Tung Sahur dan Cappuccino Assassino berlari panik menembus hutan berkabut. Wajah mereka penuh keringat dan lumpur, tangan masih menggenggam senjata. Di kejauhan, Bombardiro Krokodilo berdiri diam di tengah kabut, matanya merah menyala tajam. Mereka tiba di arena bundar di tengah hutan. Di tengahnya berdiri Mateo, makhluk pendek berbulu dengan topi tinggi dan kacamata hitam. Di sekelilingnya satu murid aneh sedang berlatih. Udin Din Dindun Madin Dindun, manusia jeruk berotot yang bergerak seperti gabungan kungfu. Tung Tung berlutut sambil memegang tongkat. Cappuccino menancapkan dua pedangnya ke tanah. Mereka menunduk dalam diam di hadapan Mateo. Sang guru hanya mengangguk, lalu mengarahkan mereka ke sisi arena. Tung Tung memulai latihan dengan berlari di atas batu sambil memutar tongkat besar. Dia sering jatuh, tapi tetap bangkit.
Di sisi lain, Cappuccino menari di antara patung-patung kayu berpedang, menghindari serangan otomatis dengan gerakan cepat. Udin Din Din Dun Madin Din Dun melakukan push-up satu jari kaki, split di udara, dan squat sambil head spin. Tung Tung mulai menemukan ritme tongkatnya. Cappuccino menebas dua patung sekaligus dengan teknik presisi. Matteo hanya menatap diam, seperti sedang menilai sesuatu. Kabut mulai menipis. Di balik semak dan pepohonan, dua mata merah kembali menyala. Bombardiro krokodilo masih mengintip dalam hening. Di tengah arena, Tung Tung dan Cappuccino tetap berlatih. Belum tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum selesai. Matteo perlahan berjalan mendekati mereka. Dari balik ransel kulit yang menggantung di punggungnya, ia mengeluarkan tiga benda bersinar. Tongkat kayu berapi biru diberikan ke Tung Tung. Pedang hitam beraura gelap diberikan ke Cappuccino. Sarung tinju merah menyala berpola kilat diberikan ke Udin Din Din Dun Madin Din Dun. Langit mulai gelap, dan jauh di barat, terdengar suara dentuman besar seperti langkah kaki makhluk baru. Jika suka dengan ceritanya, like, comment, share, dan subscribe agar lanjut. Pada episode sebelumnya Tung Tung Sahur, bertemu Udin Din Dun Madin Din Dun dan gurunya Matteo. Mereka semua dilatih Matteo, dan saat mereka sudah cukup kus, mereka diberi senjata, kuat masing-masing, dan namanya sekarang Trio Anomali. Tung Tung Sahur, Cappuccino Assassino, dan Udin Din Din Dun Madin Din Dun berjalan berdampingan menembus hutan yang mulai terang. Tongkat kayu berapi biru bersinar redup di tangan. Tung Tung. Dua pedang hitam bercahaya gelap tergenggam erat oleh Cappuccino. Sementara itu, Udin Din Din Dun Madin Din Dun sesekali memukul udara dengan sarung tinju petir merah menyala, meninggalkan bekas kilat tipis di belakangnya. Langkah mereka mantap. Tak banyak suara selain desiran angin dan dedaunan. Burung-burung aneh bertanduk terbang di atas, dan ranting-ranting pohon bergoyang tanpa angin. Cahaya matahari mulai menembus kabut, menandakan mereka sudah cukup jauh dari arena latihan Matteo. Namun saat melewati sungai dangkal yang airnya berwarna kehijauan, tanah di depan mereka tiba-tiba berguncang. Dari dalam semak besar, muncul sosok tinggi besar. Kulitnya kasar seperti batu karang, sirip besar di punggung, otot menggembung di lengan dan kaki. Matanya sempit dan tajam. Tubuhnya adalah campuran antara hiu, binaragawan, dan badut sirkus. Makhluk itu diam memandangi mereka, lalu perlahan mengepalkan tangan besarnya. Di pinggangnya tergantung rantai jangkar dan tulang paus. Namanya terpahat di dadanya. Tralalero tralala. Tung Tung langsung mengangkat tongkatnya. Cappuccino bersiap dengan posisi siaga, pedang bersilang di depan dada. Udin Din Din Dun Madin Din Dun memutar tinjunya, menciptakan pusaran angin kecil di sekeliling. Namun Tralalero Tralala tidak menyerang. Ia sasnya mengangkat satu tangan dan menunjukkan sebuah liontin bertanda kepala buaya. Trio Anomali menyadari sesuatu. Liontin itu sama dengan milik Bombardiro krokodilo. Tralalero Tralala bukan hanya makhluk laut darat berbahaya. Ia adalah sekutu setia Bombardiro. Langit mendung kembali. Kabut yang tadinya menghilang perlahan muncul dari balik pepohonan. Pertarungan selanjutnya tidak bisa dihindari. Jika mau kelanjutannya pertarungan trio Anomali dengan Tralalero Tralala, like, comment, share, dan subscribe. Pada episode sebelumnya, Trio Anomali bertemu Tralalero. Tralala yang ternyata sahabat dari Bombardilo Crocodile. Kabut pagi masih menggantung ketika Trio Anomali melangkah ke tepi sungai hijau yang tenang. Mereka tak tahu bahwa bahaya lebih besar menanti. Dari balik pepohonan muncul Tralalero Tralala, sosok hiu humanoid berotot, kulit seperti karang dan mata setajam batu zamrud. Ia berdiri tanpa bicara, memegang rantai jangkar besar di tangannya. Tung Tung Sahur maju lebih dulu, menggenggam tongkat api biru pemberian gurunya. Ia melompat dan menghantam dada Tralalero sekuat tenaga. Tapi tubuh keras itu tak bergerak. Tung Tung terpental, terseret lumpur, dan berhenti di semak berduri. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Udin Din Din Dun Madin Din Dun langsung menyusul. Dengan sarung tinju listrik menyala merah, ia berlari cepat dan melayangkan pukulan ke kaki lawan. Pukulan mendarat. Tapi Tralalero hanya memutar badannya, menyabet dengan sirip raksasa. Tubuh Udin terbang memutar seperti jeruk dilempar, lalu tersangkut di dahan pohon dengan posisi kepala di bawah. Cappuccino Assassino meluncur seperti bayangan. Pedangnya yang gelap menyala dan memotong udara. Ia mengelilingi Tralalero dengan gerakan akrobatik, menyerang dari berbagai sudut. Tapi rantai jangkar raksasa berputar cepat menangkis semua serangan.
Percikan energi hitam melayang di udara dan Cappuccino terpental ke pinggir sungai. Tak menyerah, ketiganya mencoba menyerang serempak dari arah berbeda. Tung-tung dari atas batu, Cappuccino dari samping, Udin dari belakang. Yabi Tralalero hanya berputih semati bor laut, menciptakan gelombang energi yang meledakkan tanah di sekitarnya. Ketiganya terlempar jauh dan jatuh berserakan seperti nasi kotak terbalik. Udin dalam keputusasaan mengaktifkan jurus aneh, mode jeruk meledak. Tubuhnya mulai menyala oranye dan menggelembung. Ia menghantam tanah dengan tinju penuh listrik, tapi justru jeblok ke dalam lumpur dan meledak seperti petasan. Tung-tung dan Cappuccino ikut terpental dari ledakan itu, gosong dan bingung. Di kejuan air sungai mulai naik. Tralalero berdiri di tengah pusaran air, tubuhnya kini bersinar hijau muda. Dari langit kabut laut turun perlahan. Tak ada suara, hanya detak jantung trio yang masih mencoba bangkit. Mereka saling menatap, belum sadar bahwa yang mereka lawan belum mengeluarkan setengah kekuatannya. Langit mulai gelap, kabut pecah. Di cakrawala, dua mata merah menyala lebih besar dari sebelumnya. Tanah bergetar. Sosok yang lebih besar dari Tralalero mulai muncul, tapi belum terlihat jelas. Pertarungan ini baru pemanasan. Jika mau tahu siapa makhluk besar itu, like, comment, share, dan subscribe. Setelah terlempar jauh oleh kekuatan Tralalero Tralala, Udin Dindun dan Madin Dindun berdiri perlahan dari reruntuhan batu. Tampuk suara siap menarik napas dalam dan menutup mata. Tubuhnya mulai memanas, api merah membungkus otot-ototnya, dan sarung tinjunya menyala seperti bara magma. Ia menggayunkan tangan dan memutar tubuhnya perlahan, lalu mulai memasuki gerakan berputar di udara. Dalam sekejap, mode baru aktif. Kakinya terbuka di udara, tubuhnya memutar cepat dalam headspin. Tanah di bawahnya retak, percikan merah menyambar tiap sudut. Mode breakdance membara dimulai. Ia melompat, berputar, dan mendarat dengan kekuatan membuncah, menciptakan gelombang kejut ke segala arah. Gerakannya semakin liar. Satu tendangan menyapu pepohonan. Tinju melesat menghancurkan batu besar. Energinya memanas, membakar udara sekitar. Cahaya merah terang menyelimuti arena. Di tengah amukan, Udin menghantam tanah, membuat medan berbentuk spiral terbakar yang mengelilinginya. Ia terdiam sejenak di bawah cahaya hitam pekat yang turun dari langit. Api yang membara kini dipeluk oleh bayangan. Udara membeku. Udin berdiri tegak, dikelilingi aura kontras antara panas dan gelap. Tubuhnya seperti simbol kekuatan baru yang lahir dari tekanan. Dari arah lain, Tung-tung Sahur muncul. Tongkat birunya menyala pelan. Di belakangnya, Cappuccino Assassino mendekat dengan aura hitam pekat. Tanpa suara mereka bergabung kembali. Bertiga mereka berdiri sejajar, menyatu sebagai pasukan tempur terakhir. Kabut menari di sekitar mereka, dan sinar senja menyinari punggung masing-masing. Tralalero Tralala menunggu di atas batu tinggi. Seluruh tubuhnya diliputi aura gelap yang liar. Tanpa aba-aba, Udin melesat lebih dulu dengan tubuh berputar seperti meteor api. Tung-tung menancapkan tongkat ke tanah, memanggil pilar energi biru dari bawah. Cappuccino melompat tinggi, membelah udara dengan tebasan hitam. Tiga kekuatan berbeda menyatu dalam satu ledakan besar, menghantam Tralalero Tralala dari segala arah. Gelombang cahaya meledak di tengah kabut. Tanah terbelah, langit bergetar, dan suara dunia kembali mengaum. Layar perlahan memudar dalam dentuman terakhir. Pertempuran belum berakhir, tapi sebuah titik balik telah dimulai. Like, comment, share, dan subscribe untuk semangat upload video selanjutnya. Kabut hutan menebal. Dari kegelapan muncul hiu humanoid bertubuh raksasa dengan tinju merah menyala. Udin, Dindun, dan Madin Dindun berdiri sejajar, menyalakan kekuatan mereka. Pedang listrik bergetar, tinju api berkobar, dan sorot mata mereka penuh tekad. Tiba-tiba, seorang petinju oranye melangkah ke depan. Dengan tinju berapi, ia langsung menghantam hiu, ledakan energi mengguncang tanah. Pertarungan besar pun pecah pukulan beradu. Cahaya membelah kabut dan suara dentuman memenuhi udara. Meski melawan habis-habisan, kekuatan hiu raksasa itu makin ganas, membuat langkah mereka goyah. Saat harapan hampir padam, sosok berjubah hitam muncul Meteo dengan sekali hentakan tongkat apinya. Pasukan musuh terpental. Sekarang tunjukkan akhir dari perjalanan ini, ucapnya. Semangat mereka kembali menyala.
Udin, Dindun, Madindindun, dan oranye petinju berdiri berdampingan. Dengan teriakan penuh tekad, mereka menyerang bersama. Pedang listrik, tinju api, dan petir menyatu dalam ledakan cahaya dahsyat yang menelan sang hiu. Ketika debu mereda, hutan kembali hening. Musuh lenyap, hanya meninggalkan jejak kehancuran. Tubuh mereka penuh luka, tapi senyum lelah terukir di wajah. Matahari perlahan terbit, menyinari langkah mereka yang berjalan pergi bersama. Dari kejauhan suara Meteo bergema, "Ingatlah, akhir hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar." Tamat.